Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah biridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, para dewan asatiz Ma'had Darul Amanah Ahmadiyah yang disingkat DAN, wabil khusus Raisul Madrasah atau Mudirul Madrasah Al-Mutawassit Bapak Haji Saadi MPD, Al-Ustad Haji Ramdhani MA, Koordinator silaturahim dan pengajian bulanan orang tua santri Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nadiyah Muhammad Ikramullah Al-Haytami atau Gus Ikram, para orang tua santri, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, serta santriwan-santriwati yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada saat ini di masjid yang mulia yang biasanya diadakan pengajian bulanan di halaman pesantren, tapi sekarang suasananya musim hujan, kita pindahkan ke masjid yang mungil dan cantik jelita ini menurut saya, yaitu Masjid Baitul Rahim atau Masjid Kuba, Masjid Kuba Biru, Kelurahan Kenanga, Blok C, Cipondoh, Tangerang. Masjid ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini mendapat keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita bersyukur kepada Allah dan salawat serta salam kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya hidup di akhir zaman yang sudah sangat tua ini, marilah kita merujuk kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
agar kelak di akhirat nanti kita mendapat ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dengarkan baik-baik anak-anakku, ismauli jayidan. Tadi di dalam mukadimah saya mengutip surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan kepada manusia termasuk kita untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang patut diibadahi hanya Allah Subhanahu. Jadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah yang pertama, yang paling pokok, paling dasar adalah beribadah kepada Allah. Itu tugas kita, cuma beribadah kepada Allah. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tinggal ikhtiar saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak pernah putus dari rezeki Allah, tidak pernah putus. Itu oksigen napas saja. Tanya bapaknya Iqbal yang di dokteran, itu satu tabung berapa duit itu oksigen itu? 200.000 kira-kira. Kalau satu tabung saja itu oksigen 200.000 misalnya, satu hari kita membutuhkan tabung berapa itu untuk bisa bernapas? Kalau satu minggu berapa? Satu bulan berapa? Satu tahun berapa? Dan kita sudah hidup berapa tahun tidak pernah bayar oksigen dari Allah. Kalau oksigen itu bayar, satu tahun 200.000 kali 360 hari baru satu tahun. Bagaimana yang umurnya sudah 50 tahun? Bagaimana umurnya yang sudah 60 tahun? Pasti bangkrut itu. Itu baru nikmat napas. Makanya kewajiban kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur. Apa itu ibadah? Ibadah itu artinya adalah at-tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah, menghambakan diri di hadapan al-khudu, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu namanya ibadah. Ya. Yang kedua, setelah kita beribadah kepada Allah, kewajiban kita adalah wabil walidaini ihsana. Kan begitu ayatnya. Setelah kita ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang soleh dan soleha, tidak cukup. Koma masih ada kelanjutannya yang kedua. Ingat urutan kedua. Itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat anak-anakku, setelah kewajiban kita kepada Allah beribadah, yang kedua adalah wabil walidaini, berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Apa artinya? Biar kita ahli ibadah, sholat malam sampai bengkak kakinya, dia sudah pergi haji, dia rajin sedekah, tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, maka sia-sialah amal ibadahnya. Betul? 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 Itulah yang dimaksud ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah sangat tergantung dengan ridho orang tua. Murkanya Allah, marahnya Allah sangat tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Paham dong? Jangan diharapkan biar kalian mondok berpuluh-puluh tahun, biar kalian itu seorang mubalik, seorang ustadz ahli ibadah, tapi tidak dapat ridho Allah, tidak dapat ridho orang tua. Jangan diharapkan dapat ridho Allah. Paham dong? Inilah saudara-saudara sekalian,
Makanya pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Biar dia hidupnya mewah, biar dia itu ahli ibadah, tapi kalau tidak dapat ridho orang tua, jangan diharapkan hidupnya berkah. Kalau tidak berkah, ujung-ujungnya sengsara, ya, jauh dari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu. Sebetulnya siapa itu orang tua? Al-ab salasah. Mestinya megang catatan, kok begini nguping kayak aki-aki. Al-ab salasa, orang tua ada tiga, salasa, tiga orang tua. Allazi waladaka, yang melahirkan kalian. Siapa itu? Orang tua kita di rumah, yang melahirkan, yang membesarkan, yang memberi nafkah. Itulah orang tua kita yang pertama, yang harus kita taati, kita hormati, agar mendapat ridhonya dan juga mendapat ridho Allah. Yang kedua, allazi allamaka, yang mengajarkan kamu ilmu. Siapa itu? Guru, ustadz, kiai, ajengan, apa saja. Jadi yang mengajarkan kita ilmu, yaitu guru, juga termasuk orang tua kita yang harus kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita. Tiga, allazi zawwajaka, yang mengawinkan kamu. Siapa? Kamu mah belum paham. Mertua. Tanpa mertua kita nggak punya istri, betul? Tanpa mertua ibu nggak punya suami, betul? Inilah jadi mertua pun harus kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita, betul? Barang siapa yang dalam hidupnya menghormati, berbakti, berbuat baik kepada tiga orang ini, satu, orang tua kita di rumah, orang tua kandung atau orang tua angkat, ya, kemudian yang kedua adalah guru kita yang mengajarkan ilmu, yang ketiga mertua kita yang mengawinkan kita, menikahkan kita, insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ngerti berkah, Bu? Ngerti berkah? Apa itu berkah? Saya pernah ditanya di dalam acara, saya punya acara baru namanya Ngopi. Bisa lihat di YouTube nanti ya, ada beredar di YouTube. Acara Ngopi, ngobrol pintar seputar agama. Karena kalau ngaji-ngaji serius, orang yang belum doyan tuh pusing katanya. Jadi udah ngajinya, muter, ada makanan, ada kopi sambil ngobrol masalah acara Ngopi. Sudah 3 episode ada di YouTube. Ya, ketik saja Ponpes Darul Amanah Cipondotang, ada nanti di situ acara Ngopi. Saya pernah ditanya, apa sih berkah, Pak Ustadz? Kita setiap hari ngomong berkah, alhamdulillah ya. Bagaimana keadaannya, rumah tangganya, alhamdulillah berkah ya. Apa itu berkah? Ketika ditanya berkah, pusing kepala kita. Betul nggak ya? Padahal berkah itu sudah menjadi ucapan harian. Tapi kita ditanya apa itu berkah, belum tentu mengerti. Berkah itu adalah ziyadatu khairillah, bertambahnya kebaikan kepada Allah. Tambah harta semakin dekat dengan Allah. Tambah harta semakin banyak bersedekah. Itu namanya hartanya membawa berkah. Tambah harta semakin pelit. Itu namanya semakin sombong. Contohnya Korun, akhirnya ditenggelamkan ke perut bumi. Semakin tinggi jabatannya, naik pangkat, semakin berbuat sikap adil kepada rakyatnya. Dia semakin runduk,
dan takut kepada Allah, karena jabatan adalah amanat dari Allah Subhanahu dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu namanya jabatan membawa kebaikan. Membawa berkah hanya membawa kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, membawa maslahat jabatan itu kepada banyak manusia. Semakin pinter, semakin runduk, semakin takut kepada Allah, ya kan? Nah itu bukan semakin sombong dengan ilmunya. Ini namanya ilmunya membawa karena membawa kebaikan buat dirinya, keluarganya, buat umat dan buat agama. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan kitab Ta'limu Ta'alim yang terkait dengan akhlak seorang santri kepada kiainya, akhlak seorang murid kepada guru-gurunya. Ini sangat penting. Belajar ilmu agama, belajar di pesantren berbeda dengan belajar di tempat kursus misalnya. Karena di pesantren ini belajar agama Allah, belajar ilmu Allah, ini sulit akan masuk, sulit akan mendapat keberkahan tanpa ridho Allah Subhanahu, tanpa ridho seorang guru. Nah, gitu ya. Makanya tidak sedikit orang mondok 6 tahun, 12 tahun pulang, jangankan jadi kiai, ustadz aja kagak. Betul. Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja juga susah. Pondok bertahun-tahun tidak dipakai, tidak dihormati oleh umat ketika dia pulang kampung. Itu namanya ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak membawa berkah. Ingat itu ya. Ingat, gemes GMS ya. Gerakan membangunkan santri ya. Di sini dikatakan wa min tauqiril muallimi ayyam siya amamahu Allah yamsiya amamahu. Tuh, yang pertama, min tauqiril muallim, termasuk mengagungkan, menghormati guru, hendaknya tidak berjalan di depan gurunya. Bu, tuh kalau di pesantren menurut kitab ini, itu murid nggak boleh jalan mendahului gurunya. Dia harus jalan di belakang gurunya. Itu akhlaknya supaya mendapat keredoan dari sang guru. Ini kagak, guru gua nih udah tua bangka, letoy banget, wah langsung aja didului jalan. Kurang ajar itu murid begitu. Ya kecuali sangat darurat, ya emergensi, itu pun harus minta izin dulu sama guru. Maaf tuan guru, ya ini darurat militer, saya jalan duluan, ya, misalnya begitu, karena orang tua saya sakit atau sebagainya. Nah itu. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh seorang murid jalan mendahului gurunya tanpa izin. Tuh sampai jalan aja diatur. Paham ya Bu? Ibu kalau punya anak begitu seneng nggak kira-kira? Seneng nggak kira-kira? Ini lagi dididik nih, jalan aja tuh nggak boleh duluin gurunya, karena guru itu kedudukannya sama dengan orang tua. Begitu juga kalau jalan, jangan suka menduli orang tua, kecuali orang tua yang nyuruh. Udah kamu jalan di depan, bapak ibu di belakang ngikutin, ya itu nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yajlisa, dibaca wa yajlisa karena di depannya ayam sia. Wala yajlisa makanahu, tidak boleh menempati kursi tempat duduk gurunya. Lebih baik deprok di bawah daripada dudukin kursi guru. Kadang-kadang yang namanya kiai ya guru kan punya tempat sendiri, betul nggak? Sampai di masjid pun, ini kalau kiai saya, guru saya duduknya di sini, itu nggak ada yang berani kecuali dia nggak hadir. Kalian tahu akhlak mah itu. Ini mah kagak. Tempat duduk kiainya di masjid main diisi aja. Tempat kursi gurunya main diisi
didudukin saja, tidak boleh. Itu termasuk su'ul adab, termasuk su'ul adab. Jadi tidak boleh menduduki tempat duduk guru tanpa izinnya. Yang ke berapa? Ketiga, wala yabtadiyal kalam indahu illa biizni. Tidak boleh ngomong duluan tanpa izin guru. Tidak boleh dia mulai berbicara sebelum minta izin dengan guru. Maaf Pak Ustadz, ya, saya mau berbicara, izin dulu, dapat izin dah. Kalau enggak, jangan. Tidak sopan. Murid kok abong-abong pinter, banyakan dia ngomongnya. Gurunya belum ngomong, dia sudah ngomong. Gurunya baru ngomong 2 kalimat, dia udah 10 kalimat. Ini termasuk murid yang su'ul adab. Tuh, tidak boleh tuh. Ya. Illa biizni, kecuali izin guru. Begitu juga kalau di kelas disuruh nanya, itu nggak apa-apa karena disuruh bertanya. Ya, maaf ya Ustadz, ana sa'al, saya mau bertanya. Silakan. Fadal, kata-kata silakan. Oh, dipersilakan. Berbicara dengan baik, dengan bertanyalah dengan sopan. Wala yuksirul kalam indahu, dan jangan banyak ngomong dan di sisi guru. Ya, jangan banyak bicara, jangan banyak berbicara di depan guru. Gurunya mah kalem benar, gurunya mah, ya, ngomong seperlunya. Orang kan kalau makin pinter makin hati-hati berbicara, betul nggak? Orang semakin alim itu semakin hati-hati berbicara. Dia tidak mau berbicara yang tidak ada ilmunya. Kalau dia berbicara harus ada ilmunya. Kalau dia ngomel marah harus ada ilatnya, ada dasarnya. Marahnya guru pasti ada pendidikannya. Berbicaranya guru ada ilmunya. Makanya kita sebagai murid, sebagai santri, tidak boleh memperbanyak bicara di depan guru. Tidak sopan. Su'ul adab. Gitu. Terus wala yas'ala syai'an inda malamihi. Tidak bertanya kepada guru di saat gurunya lagi apa tuh? Malamihi itu. Lagi mumet. Apa lagi? Lagi enggak mood. Jadi kalau kita mau berbicara dengan guru, mau nanya dengan guru, itu lihat dulu suasananya. Ini kayaknya Pak Kiai lagi pusing nih, ya. Ini kayaknya wali kelas lagi nggak enak pikiran nih. Jangan, ya. Lihat situasi dan kondisi. Kalau laginya banyak senyum dan sebagainya, barulah bertanya. Jangan malah mancing kemarahan. Begitu juga kalau meminta duit sama orang tua, lihat dulu. Betul nggak? Wah, ini orang tuanya kayaknya lagi senyum-senyum nih habis gajian kali ini, ya. Mintalah dengan cara yang baik. Bertanyalah. Tapi kalau lihatnya kayaknya lagi pusing, jangan dulu tunda. Nah, itu termasuk adab. Termasuk sopan santun kepada guru, tidak bertanya sesuatu kepada guru, termasuk ilmu kalau lagi tidak mood. Ya. Kalau lagi nggak enak pikiran, kita hormati. Itu sampai seperti itu, Pak. Ya, luar biasa ini diatur di sini. Bagaimana akhlak seorang murid terhadap guru. Itu. Terus wa yura'iyal waqta. Dan dia memperhatikan si tolib, si santri itu, pelajar itu, murid itu, al-waqta, yaitu pada waktu. Wala yadukul baba, dan dia tidak boleh mengetok pintu guru. Tidak boleh mengetok pintu guru. Kalau dia ada di kamar, baliyas biru hatta yakhruja, tapi tunggu sabar sampai dia keluar. Nah, kalau begini saya ingat di pesantren. Saya di pesantren itu ada mudirul yaum. Apa mudirul yaum itu? Direktur hari, Kiai Hairian.
Kayak Sukron Makmun, guru besar saya itu dia pimpinan umum. Jadi ada kiai harian yang nongkrong di pesantren. Namanya sudah almarhum ya, almarhum almarhumlah Kiai Haji Antung Ghazali dari Kalimantan. Masya Allah, orangnya jarang senyum, tegas luar biasa. Makanya selama beliau masih ada, ya, dia ngomong pun sedikit, seperlunya aja kalau ngomong, sedikit berbicara. Qalilul kalam. Jadi berwibawanya luar biasa. Orang semakin banyak bicara, apalagi nggak ada ilmunya, semakin tidak dihormati. Nah ini guru saya Kiai Antung Ghazali, wallah yarham, qalilul kalam, sedikit berbicara. Orangnya tegas luar biasa, disiplin berjalan luar biasa. Selama masih ada beliau itu, masya Allah luar biasa. Itu saya kalau ada beliau nongkrong di kamarnya, di depan kamarnya di bawah masjid itu asrama guru, saya nggak berani itu lewat itu. Kagak berani, nggak berani itu. Udah dak dik tuh. Itu pun kalau karena saya pengurus, kadang-kadang ada keperluan yang mendadak dan harus konsultasi dengan beliau. Ketika itu saya pernah jadi Kismut Ta'lim bagian pengajaran. Jadi banyak yang dikonsultasikan dengan beliau. Saya pernah menjadi Roisu Tolabah, ketua santri. Itu pun banyak yang dikonsultasikan dengan beliau. Nah, karena beliau di kamar, saya nggak berani ngetok pintu. Udah saya duduk saja bisa 1 jam 2 jam di depan kamarnya. Itu pun sudah dak dik duk gitu. Itu waktu zaman saya seperti itu. Baru jadi nah keluar nih. Keluar baru pun saya berani berbicara. Itu pun berbicaranya seperlunya dan sangat hati-hati. Masya Allah. Kalau anak sekarang coba bayangkan. Guru matematika nilainya jelek dikasih 4, dia kempesin ban motornya. Kurang ajar itu namanya itu. Hah? Betul nggak? Santri sekarang saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan santri dan ini bisa seperti itu. Makanya saya katakan kalau pengen ilmunya bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bihi, kalau pengen ilmunya berkah, berkembang di masyarakat, hormati guru, hormati ustadzmu. Paham dong? Paham dong? Nih saya pengalaman, baru sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, guru besar saya Kiai Sukron Makmun ceramah di Masjid An-Nabawi Banjarwijaya Cipondo, tahu? Tahu ya? Nah, itu masjid yang ada televisinya, jadi kalau khutbah siaran langsung bisa dipantau, pengajian juga. Itu. Karena beliau guru saya ceramah di situ, saya datang. Ya, saya tahu, saya datang. Ya hitung-hitung mendampingi beliau, silaturahim dengan beliau. Kan kalau kita ke pondoknya kadang-kadang kita nggak sempat, sama-sama punya kesibuk. Wah kebetulan guru saya ini ada di Cipondo, saya datang dampingin beliau sampai makan siang, dampingin beliau. Beliau dipersilakan ngimamin sholat zuhur setelah ceramah. Apa yang terjadi? Itu banyak alumni juga yang hadir. Pak Kiai tampar pipi saya, antri. Kangen pengen ditabuk waktu kayak di pesantren. Bapak percaya nggak? Hah? Ini bapaknya Muh kan? Hah? Ismu Padilla? Percaya nggak? Saya yang terakhir, kok yang lain pada ditabokin, saya kagak. Saya ngajukan diri. Pak Kiai, saya juga ditampar dong. Lah, kamu ngapain ditampar? Padahal kan saya udah tua. Ya, udah 35 tahun yang lalu saya mondok keluar. Tapi saya pengen bernostalgia Kiai supaya Kiai redo. Saya takut saya dulu pernah melanggar, pernah menyinggung perasaan Kiai waktu mondok. Tolong tampar saya supaya Pak Kiai ikhlas. Masya Allah ditampar bener-bener sekuat-kuatnya, joger sampai miring-miring saya. Alhamdulillah. Apa saya marah? Tidak. Pukulan Kiai insya Allah membawa berkah. Betul nggak? Betul apa betul? Malah setiap ngaji subuh kayak saya kelas 6 tafsir Jalalain, itu santri putri selalu nyiapin air, teh hangat. Nah, sengaja pakai gelas gede biar ada sisanya. Itu begitu Kiai pulang, wah siap-siap nyerobot. Siapa yang duluan dia yang minum, bekas Kiai. Coba anak sekarang, najis bekat guru. Masya Allah.
Kalau saya dulu waktu mondok berebut air bekas kiai, berebut. Ada sisanya setengah, udah rame-rame. Itu kayaknya girangnya luar biasa. Lebih girang itu daripada dikasih duit jajan. Minum air bekas kiai. Ayo coba praktekan. Kelas 6 begitu nggak kelas 6? Ya kayaknya begitu juga ya. Masya Allah. Sampai begitu itu. Luar biasa itu. Makanya saya Masya Allah terkenang banget itu. Terkenang. Jadi tidak selamanya kalau kiai marah, ustadz marah itu benci. Itu bapak ibu sebagai orang tua harus paham di pondok itu. Ketika nyerahin dulu, bagaimana itu? Pak Kiai, Pak Ustadz, saya titip anak saya, tolong mau dijewer kayak mau diapain, kalau salah tolong, pokoknya setelah Pak Kiai, setelah Pak Ustadz, karena saya mah di rumah. Kan begitu dulu, betul nggak ya? Tapi marahnya Ustadz, marahnya Kiai, pasti marahnya ada alasan, betul nggak? Tidak mungkin kalau dia tidak melanggar dimarahi. Tidak mungkin orang tuanya, bapaknya, ibunya di rumah marahin, dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kiai marah sama santrinya itu karena tanggung jawab, betul nggak? Lagi belajar tidur dimarahi, dihukum, disuruh push up, disuruh berdiri, karena tanggung jawab supaya dapat ilmu di sini, bukan dapat tidur doang. Makanya saya kalau mondok 6 tahun badan kagak kurus sama sekali, saya bingung juga itu. Tapi ya namanya ini memang dari bawaan sejak lahir ini mah. Hah? Siapa lagi? Ismu Padilla, siapa lagi? Yang badan kagak ada kempes-kempesnya itu. Jikro. Wah iya, makanya kalau sholat ribet banget ngeliatinnya itu. Masya Allah. Ya. Puasa Senin Kemis. Kalau saya dulu waktu mondok langtuk, tulang doang sama kentut. Kurus, kalau dikerokin di belakang gerutuk, nggak ada dagingnya. Saya mah dulu benar-benar perjuangan mondok. Kadang-kadang 2 minggu nggak jajan, nggak punya duit, nggak apa-apa. Sakit, berobat pulang, balik lagi, sakit pulang, balik lagi. Gitu. Ya. Jadi ridho guru itu sangat penting. Jadi kalau guru itu marah, ustadz marah, kiai marah karena tanggung jawab, supaya kamu disiplin, supaya kamu dapat ilmu. Di sini tuh, paham ya? Insya Allah nih nasihat ini nanti dimasukkan di YouTube biar semuanya denger. Karena ada wali santri yang kagak ngaji-ngaji, tuh nggak ya? Udah kagak ngaji nyalain kiainya lagi, udah nggak pernah ngaji, nggak pesantren lagi, nyalain gurunya lagi. Ya. Jadi walaupun kalau ada dapat redo dari guru, dari ustadznya, kiainya, jangan diharapkan anaknya ilmunya berkah di masyarakat itu, tidak akan berkah. Karena apa? Karena kiai di pondok, ustadz di pondok, guru di pondok pengganti orang tua. Bapak dan ibu-ibu bisa uncang-uncang angge duduk manis di rumah, tapi ustadz kiai di sini para dewan guru nggak bisa ngawasin 24 jam. Makanya sedih kalau guru digaji lambat itu, kasih honor lambat itu. Jadi saling pengertian lah, gitu ya. Paham, Mbak? Paham? Bapak belum tentu bisa ngomelin anaknya di rumah. Ayo tahajud, ayo sholat duha, bisa nggak? Tapi di sini bisa. Betul? Bisa di sini mah. Coba ibu suruh ngomelin anaknya, marahin tuh, ayo duha, ayo tahajud. Mamurus juga belum tentu dia tahajud. Tapi di sini bisa. Karena rame-rame, pengen tahu dia kagak ikut. Tapi memang harus dipaksa supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti tahajudnya jalan sendiri, duhanya jalan sendiri. Dan itu nggak gampang, perlu proses waktu yang lama untuk membentuk karakter santri yang islami. Nah, disinilah perlunya kerja sama antara pengasuh, dewan guru, asatid dengan walisan, dengan orang tua santri. Harus ada kerjasama saling mendukung. Sudah berkali-kali saya katakan, dilarang membawa HP, karena HP itu dajjal di akhir zaman. Kalau disalahgunakan sangat berbahaya. Gara-gara HP masuk penjara, gara-gara HP terjadilah
korupsi, gara-gara HP terjadi ghibah, fitnah, macam-macam, betul nggak? Perselingkuhan, betul nggak? Nah sekarang kalau santri bawa HP untuk apa? Mana bisa aja konsentrasi, betul nggak? Entar makanya saya bilang kalau kamu sudah wisuda 6 tahun tamat, nggak usah minta dibeliin tuh handphone, dikasih motor buat kuliah, betul nggak? Tapi kalau kuliah, kalau di pondok handphone buat apa Pak? Saya udah trauma, benar saya udah trauma gara-gara handphone. Itu dikasih handphone, ibunya datang nengokin hari libur, dikasih handphone. Kebetulan sebulan masuk pesantren udah punya pacar. Akhirnya teleponan sama pacarnya di luar, besoknya kabur dari pesantren. Mau anaknya begitu? Mau nggak? Bahaya itu handphone itu kalau disalahgunakan, betul nggak? Gara-gara handphone saking luar biasa dia itu menyimpannya, dilacak nggak ketemu, akhirnya ketemu juga. Begitu dibuka, masya Allah, di print, saya nggak sebut namanya, di print, wah, I love you sayang, udah kayak suami istri tuh, kalimatnya udah kayak suami istri. Kita panggil orang tuanya, kita panggil ustadz yang bersangkutan, kita keluarkan dua-duanya daripada nanti dia macam-macam, betul nggak? Jadi sesuatu yang dilarang tuh memang sangat berbahaya. Iya, saya tadi agak bukannya ngomel, bukan, saya bilang harusnya handphone yang sudah disita nggak boleh diambil kembali, kalau perlu dihancurkan, banting daripada anaknya yang hancur, lebih baik handphonenya yang, kalau handphone bisa dibeli kembali. Saya ngomong begitu, saya diteror sama orang tuanya, saya blokir nomornya. Kurang ajar bener ya. Saya udah berkali-kali saya bilang ya, jangan bawa handphone. Kalau ada yang sangat perlu, bisa komunikasi WA-an dengan dengan wali selesai Pak, selesai, betul nggak? Yang wali kelas. Karena anak bapak kalau biar pinter, nilainya tinggi, kalau gurunya nggak redo, ustadznya nggak redo, nggak akan manfaat ilmu. Percayalah, putuhnya nggak terbuka, nggak diputuh. Putuhnya tuh nggak terbuka, keberkahan ilmunya nggak terbuka itu. Saking apa? Saking guru itu derajatnya sangat tinggi dengan sama dengan orang tua. Bapak anaknya sampai bisa baca doa, bisa jadi imam sholat, bisa mimpin ziarah kubur, bisa mimpin tahlil dan sebagainya, bisa baca Quran, bisa baca kitab. Karena siapa? Karena siapa? Kan bukan karena bapak dan ibunya di rumah, karena guru. Jadi guru punya peran yang sangat penting karena dia diberikan bekal ilmu buat masa depannya. Nah, kalau urusan dana, biaya, pakaian itu urusan orang tua, sandang pangan itu kan memang harus ada kerja sama, administrasinya jalan tepat waktu supaya pendidikan juga berjalan, kan begitu, dapurnya tetap berjalan. Ini harus ada kerja sama yang baik. Nah, paham apa ya? Karena mendidik anak itu adalah tidak gampang. Saya pun mendidik anak saya di pesantren lain, jadi harus saling kerja. Kadang-kadang ustadz lain nitip sama saya nitip tempat lain. Kenapa? Kadang-kadang kan anak kita sendiri belum tentu betah di tempatnya sendiri, dia juga pengen punya pengalaman, mondok terasa yang lebih jauh, betul nggak? Nah, itu memang sudah begitu. Karena nanti di akhirat itu kita ditanya oleh Allah. Kalau anak kita nggak sholat, anak kita ini durhaka, anak kita ini ahli maksiat, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini nggak kenal agama? Kenapa nggak bisa sujud kepada Allah? Nah, oleh karena itulah saya paham kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu mendidik anaknya, menitipkan anaknya di pesantren Darul Amanah. Betul nggak ya? Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke dah, kita terima, kita didik, kita ajarin bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi harus ada kerja sama. Ya. Nggak bisa. Jadi kalau ada apa-apa jangan nyalain wali kelas. Kalau anaknya dihukum jangan sedikit-sedikit nyalain
Gurunya nyariin ustadznya, nyalain pondok. Tanya dulu, tuh anaknya bener apa kagak. Dan kalian juga kalau ada masalah di pondok jangan bawa di rumah, jangan dibawa ke rumah. Orang tua udah pusing membiayai kalian. Ada masalah di pondok, selesaikan di pondok. Betul? Setuju nggak? Masalah di pondok, selesaikan di pondok. Gak usah cerita sama orang tua. Cerita sama orang tua yang enak-enak saja. Paham dong? Ada wali kelas, betul nggak? Ada pengurus, ada ustadz yang mengabdi di pondok, betul nggak? Kalau misalnya sama pengasuh nggak berani atau sungkan, ada wali kelas, tempat konsultasi. Ada ustadz yang tinggal di dalam, tempat curhat. Ya dong, Mbak? Nah, begitulah ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau pengen ilmunya bermanfaat, ya berkah, nanti saat pulang ke masyarakat, jaga hubungan baik kepada guru, cari ridho guru, cari ridho orang tua. Insya Allah hidupnya berkah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insya Allah anak-anak kita diberikan kecerdasan, diberikan kemudahan menuntut ilmu, dan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan orang tuanya di dunia dan bisa menuntun kedua orang tuanya nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.